وقال الحسن رضي الله عنه والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الآكلة في الجسد. Dan berkata Al-Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, lal ghibatu sungguh gibah itu asra'u lebih cepat fi dinir rajuli pada agama seorang lelaki. Maksudnya lebih cepat menghancurkan agama seorang lelaki al-mu'mini yang mukmin minal akilati daripada akilah. Al-akilah artinya penyakit yang menggerogoti fil jasadi pada jasad. Setiap penyakit yang menggerogoti jasad itu disebut dengan al-akilah. Seperti kanker. Jika seseorang mengalami kanker, pasti akan merambat kepada seluruh jasad. Rambut jadi rontok, badan jadi kurus, dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan gula darah, jantung, dan lain-lain. Itu semua penyakit yang seperti ini disebut akilah. Akilah itu yang memakan badan kita, maksudnya menggerogoti badan. Dari yang tadinya gemuk menjadi kurus, dari yang tadinya penglihatannya normal menjadi rabun, dari yang tadinya rambutnya bagus menjadi rontok. Nah, itu penyakit sangat berbahaya bagi jasad kita. Maka ketahuilah bahwa ghibah, menggunjing saudara muslim, itu lebih berbahaya daripada penyakit yang menggerogoti badan tadi. Lebih berbahaya ghibah dalam menghancurkan agama seorang mukmin. Seseorang bisa jadi rajin ibadah, rajin sholat, baca Quran, qiyamul lail. Tetapi gara-gara dia sering menggibah atau menggunjing orang lain, kebiasaan baiknya itu, ibadahnya itu bisa jadi terputus nantinya. Hati-hati. Ada salah seorang ulama terdahulu mengatakan, aku dulu sering qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk beribadah dan tidak merasa lelah. Begitu aku sekali melakukan ghibah, menggunjing seseorang, maka Allah hukum aku untuk berat melaksanakan qiyamul lail selama kurang lebih 6 bulan. Gara-gara sekali menghibah, padahal sudah berpuluh-puluh tahun aku punya rutinitas qiyamul lail, beribadah kepada Allah, tidak pernah merasa berat dan sangat mudah dilakukan. Tetapi gara-gara sekali menggunjing saudaraku muslim, maka Allah hukum aku berat melakukan kegiatan atau rutinitas qiyamul lail selama 6 bulan. Subhanallah. Ulun dulu waktu beberapa tahun yang lalu rajin bangun malam dan tidak merasa lelah. Tapi kenapa ya sekarang? Jangankan bangun malam, bangun subuh aja susahnya, naudzubillah. Mungkin kamu menggibah orang. Ini hati-hati sekali dengan gibah. Karena gibah itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang menggerogoti badan. Lebih cepat merusak agama seorang lelaki mukmin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yubsiru ahadukumul qadha fi aini akhihi wa la yubsiru al-jazaa fi aini nafsihi. Kata Abu Hurairah, yubsiru ahadukumul qadha, melihat seorang di antara kalian al-qadha. Qadha itu kalau bahasa Banjarnya karangan yang biasa masuk ke mata sehingga membuat mata kita kelimpanan. Itu qadha namanya. Apa ya, kotoran, sejenis pasir gitu.
Ya. Seorang di antara kalian melihat pasir atau butiran pasir yang ada di mata saudaranya, tetapi ia tidak melihat akar-akar yang ada di matanya sendiri. Itu adalah perumpamaan orang yang menggibah saudaranya. Maksudnya apa? Jika teman kita mengalami kelimpanan, apa bahasa Indonesianya kelimpanan itu? Kelilipan, ya, bukan halilipan. Kelilipan, ya, karena kemasukan debu mungkin itu kita bisa lihat. Aduh, mataku sakit. Coba tolong lihat ada apa di situ. Pas dibuka, ada debu di situ, atau ada pasir yang masuk di matamu. Tolong tiup. Kita tiupin, hilang. Melihat kita debu yang ada di mata teman kita itu, ya kan? Tetapi kita tidak dapat melihat urat-urat mata yang ada di mata kita. Ada yang bisa lihat nggak urat matanya yang merah-merah itu di matanya sekarang ini? Ada yang bisa lihat. Padahal urat mata itu lebih besar daripada kelilipan daripada kelimpanan tadi. Itulah perumpamaan ghibah. Benda kecil yang ada di mata orang kita bisa lihat, tetapi sesuatu yang banyak dan besar dan jelas nampak di mata kita tidak bisa melihatnya. Keaiban orang dilihat walaupun itu kecil, sementara keaiban dirinya sendiri yang begitu besar tidak pernah dia perhatikan. Na'udzubillah. Ada salah seorang sholihin ditanya, saya melihatmu tidak pernah membicarakan orang lain. Maka dia menjawab, bagaimana mungkin orang yang sibuk memikirkan keaibannya sendiri sempat memikirkan keaiban orang lain? Andai kata kita mau insaf dan memikirkan kekurangan dan keaiban yang ada pada kita, rasanya tidak sempat kita memikirkan keaiban dan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena keaiban dan kekurangan yang ada pada kita itu sangat banyak sekali. Hanya saja Allah tutupi. Andai kata Allah buka keaiban kita ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang akan mendekat dengan kita. Jadi sibuklah memikirkan keaiban diri sendiri, jangan sibuk memikirkan keaiban orang lain. Jangan seperti tadi kata Abu Hurairah, melihat debu yang ada di mata orang di saat dia mengalami kelilipan, sementara dia tidak melihat urat-urat mata yang begitu banyak di matanya sendiri. Jangan seperti itu. Kalau pepatah Indonesianya, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ini pepatah Indonesia. Kira-kira mungkin pepatah Indonesianya atau peribahasa Indonesia ini mengikut perkataan Abu Hurairah ini mungkin. Sebab Abu Hurairah sudah ada, Indonesia belum ada. Wallahu a'lam, atau mungkin hanya sekedar kebetulan saja mirip. Yang jelas jangan seperti itu. Jangan seperti orang yang melihat kelilipan di mata orang lain, tetapi ia tidak melihat urat-urat yang begitu banyak di matanya sendiri. Jangan seperti itu. Waruwiya anna Salmana kana fi safarin ma'a Abi Bakr wa Umar. Diriwayatkan bahwasanya Salman Al-Farisi, beliau sedang bepergian bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa kana yatbakhu lahuma, dan adalah Salman ini yang memasak makanan untuk keduanya, Abu Bakar dan Umar. Fanazalu manzilan, maka mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Salman mampir manzilan di sebuah tempat. Falam yatahayya an yasluha lahum min at-ta'ami, maka tidak ada yang siap makanan yang cocok untuk mereka semua. Artinya tidak ada persiapan makan untuk disantap ketika mampir di tempat itu. Faba'athahu, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengirim Salman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyanzura indahu syai'an min at-ta'am, agar Salman ini memperhatikan apa yang ada di sisi Nabi daripada makanan. Barangkali Nabi ada punya makanan
Sehingga Salman Al-Farisi bisa mengambil sebahagian makanan itu dan dimasak untuk mereka, untuk Abu Bakar, Umar dan Salman sendiri. Begitu. Falam yajid. Tetapi Salman tidak menemukan makanan itu. Ternyata Nabi juga tidak punya perbekalan makan. Faraja'a ilaihima, maka Salman pun pulang mendatangi keduanya, mengabarkan bahwasanya makanan yang ada pada Nabi pun tidak ada. Begitu. Ketika Salman pergi, faqala, maka kedua sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, berkata, innahu law dhahaba ila bi'ri kada la yabisa ma'uha. Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, innahu, sesungguhnya Salman ini andai kata pergi ke suatu sumur, tentu airnya akan kering di sumur itu. Artinya Salman Al-Farisi ini tidak becus, tidak bisa diandalkan. Andai kata kita suruh dia datangi sumur fulani atau suatu sumur tertentu, pasti dia akan menemukan sumur yang kering. Gak becus ini orang diperintah. Maksud Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, jika tidak menemukan makanan di tempat Rasulullah, cari di tempat lain. Begitu maksudnya. Sudah, kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa diandalkan Salman ini. Andai kata kita suruh datangi sumur ini, pasti dia akan dapat di sumur itu kering dan nggak mau lagi cari sumur lain. Cuma itu kalimatnya, maksudnya nggak bisa diandalkan. Kalau bisa kita nyuruh orang lain saja, begitu kan? Maksud Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar begitu. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini. Apa ayatnya? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing sebahagian di antara kamu akan sebahagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka seorang di antara kamu memakan akan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai? Fakarihtumuh, lalu kalian membencinya. Ini ternyata sebab turunnya ayat. Ditegur akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Oh, berarti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah menggibah. Itu waktu masih belum ada larangan. Mereka berdua tidak tahu hukumnya. Maka dari itu berkat jasa keduanya ini turun ayat menjelaskan tentang haramnya gibah. Bukan berarti mereka melanggar agama, karena memang mereka belum tahu hukumnya. Begitu sudah tahu hukumnya, mereka nggak berani lagi. Itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtu min khairin hamidullah wa in wajadtu min syarrin istaghfartullaha lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupku adalah kebaikan untuk kalian. Tuhditsuna, kalian melakukan sesuatu. Wa yuhdatsu lakum, dan yang kalian lakukan itu akan dijelaskan nanti. Karena aku masih hidup, kata Nabi. Hingga ketika ada seseorang menggunjing atau menggibah, mereka tidak tahu hukum menggibah itu. Karena Nabi masih hidup, akhirnya Jibril turun menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi. Setelah Nabi menerima wahyu tersebut, disampaikan oleh beliau kepada para sahabat, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Akhirnya mereka tahu hukumnya, bahwa ghibah itu haram, dilarang, sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan
tuhditsuna wa yuhditsu lakum. Kalian melakukan sesuatu kata Nabi, lalu dijelaskan kepada kalian hukum sesuatu itu. Akhirnya para sahabat tahu dan paham bahwa ternyata ghibah itu dilarang. Wa mamati, dan matiku pun kata Nabi setelah aku wafat nanti khairun lakum, adalah kebaikan bagi kalian. Luar biasa cintanya Nabi kepada umat. Di masa hidup itu kebaikan kata Nabi. Aku meninggal pun tetap itu kebaikan bagi kalian. Kenapa? Karena amal perbuatan kalian diperlihatkan kepada saya. Jika amal itu baik, aku bersyukur kepada Allah. Aku memuji Allah. Alhamdulillah malam ini kita melakukan kebaikan. Kita menghadiri majelis taklim. Dan kita yakin Allah Ta'ala perlihatkan amal kita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau gembira melihat kita dan bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika aku temukan amal kalian itu tidak baik, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Luar biasa rahmat kasih sayangnya Nabi kita ini kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam 1 atau malam pertama bulan Rabiul Akhir. Berarti Rabiul Awal sudah berlalu. Mudah-mudahan momentum-momentum penting yang kita hadiri di sepanjang bulan Rabiul Awal menjadi ilmu pengetahuan bagi kita dan menjadi penghubung yang erat antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kegiatan sholawat dan salam, pembacaan Maulidul Rasul yang biasa kita lakukan di sepanjang bulan Rabiul Awal tidak berhenti seiring dengan berlalunya Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal boleh berlalu, tapi kegiatan sholawat dan salam kepada Nabi jangan ikut berlalu. Tetap istiqomah terus lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma akhihi fid dunya quddima ilaihi lahmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, maka kelak akan disuguhkan kepadanya daging saudaranya itu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yuqalu, dan dikatakan kepadanya, kulhu maitan fa innaka akaltahu hayyan fayakulahu. Makanlah dagingnya saudaramu yang kamu gunjing itu, maitan, dalam keadaan bangkai. Kenapa? Fa innaka, karena sesungguhnya engkau akaltahu hayyan, sudah pernah memakan dagingnya dan ketika itu ia masih hidup. Fayakulahu, maka si pelaku ghibah ini pun memakannya. Na'udzubillah. Jika kelak di akhirat makanannya adalah bangkai manusia, berarti tempatnya ya di neraka. Mana ada di surga makan bangkai manusia. Di surga itu makanannya serba lezat, nikmat-nikmat, tiada tara, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu surga. Jadi kalau seseorang dulu di dunia menggibah saudaranya yang masih hidup, berarti dia telah memakannya, memakan dagingnya. Nanti kelak di hari kiamat Allah akan suguhkan daging itu untuk menjadi santapannya. Hati-hati, jangan jadi manusia kanibal, makan daging sesama manusia. Na'udzubillah. Kanibal itu tempatnya di neraka, makanannya daging manusia. Ya Allah, menjijikkan sekali. Tsumma tala qaulahu ta'ala, kemudian Abu Hurairah membaca firman-Nya Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita.
apakah suka seorang di antara kamu memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Ini hari kiamat nanti nih, kata Abu Hurairah. Waruya an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, Jabir berkata, inna rihal ghibati kanat tabinu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah al-Ansari bercerita tentang pengalamannya di zaman Nabi, di zaman Rasulullah masih hidup. Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Sesungguhnya aroma gibah atau bau gibah itu karena adalah tabinu, jelas tercium, maksudnya fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu kalau ada orang menggibah itu mulutnya bau busuk dan tercium oleh semua orang. Di zaman Rasulullah begitu dulu. Kenapa? Wadzalika liqillati, yang demikian itu dikarenakan sedikit, liqillatiha, dikarenakan sedikitnya gibah, jarang dilakukan, sehingga bau busuknya gibah itu tercium. Jadi kalau kita duduk membicarakan keaiban orang, langsung tercium bau busuk. Stop, jangan lanjutkan, bau, itu. Hatta ente sikat gigi berkali-kali tetap saja bau. Dulu tercium, kata Jabir bin Abdullah al-Ansari. Kenapa? Karena gibah itu jarang terjadi di zaman Nabi, sehingga orang dapat mengenali aroma bau busuknya gibah. Ini bau gibah nih, ada yang menggibah nih, keciuman, semua tahu. Bau busuknya gibah zaman dulu begitu. Kayak kita mencium orang nyatek daging, ada yang menyatek, tahu kan kita? Kayak gitu juga di zaman Rasulullah dulu tercium bau busuknya gibah jika ada seseorang menggibah. Karena apa? Jarang gibah itu terjadi. Liqillatiha, karena sedikitnya gibah di zaman Nabi. Wa amma fi hadhil azmani, dan adapun di zaman ini, kata Jabir bin Abdullah, berarti setelah Nabi wafat banyak yang menggibah. Artinya di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in. Jadi para sahabat bertemu dengan zaman para tabi'in yang datang setelah mereka. Di zaman ini, kata beliau, faqad kathuratil ghibatu, maka sungguh telah banyak gibah itu dilakukan. Wamtala'atil unufu minha, dan penuh hidung-hidung ini daripada gibah. Maksudnya daripada aroma bau busuknya gibah. Karena sudah sering kebiasaan mencium aroma busuknya gibah, fala tatamayyazu raihatuha, maka tidak dapat dibedakan lagi sudah bau busuknya gibah itu. Kerancakan sudah. Pian kalau baru masuk ke daerah pelautan, daerah laut yang rata-rata penduduknya itu bekerja sebagai nelayan. Kalau pian baru masuk ke sana, pian akan mencium bau amisnya ikan. Tetapi orang yang ada di sana nggak nyium, karena sudah biasa. Kita yang baru datang, bau amis, baru masuk kampung mereka sudah keciuman bau undang papai, sudah keciuman bau amisnya iwak kotek, bau acan, undang papai. Karena kamu dari kota masuk ke daerah laut. Tapi untuk warga setempat, penduduk desa setempat nggak nyium lagi, sudah itu nggak nyium lagi, biasa. Bahkan mereka makan, ngeteh, ngopi, nggak nyium itu. Kita yang baru masuk nyium. Nah, di zaman Rasulullah jarang itu terjadi, sehingga dapat dibedakan bau busuknya gibah itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, datang generasi tabi'in setelah sahabat. Jabir bercerita, sekarang sudah tidak tercium lagi. Karena apa? Sudah keseringan mencium. Hidungnya sudah penuh dengan aroma bau busuknya gibah. Ya Allah. Apalagi di zaman kita, di zaman tabi'in masih dekat dengan Nabi generasinya. Apalagi di zaman kita yang sudah 15 abad yang lalu berpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Wa mithlu dzalika,
Wa matalu dzalika dan perumpamaan yang demikian itu kamatsali rajulin, sama seperti seorang lelaki dakhala darad dabbagin, yang masuk ke tempat tinggal para penyamak daging, para penyamak kulit. Nah, perumpamaannya sama seperti seorang lelaki yang masuk ke tempat tinggal para penyamak kulit. Kulit kambing, kulit sapi, sebelum diolah menjadi kerajinan tangan, itu disamak dulu sehingga bau amisnya hilang dan kulit tersebut menjadi awet. Kalau sudah awet, bau amisnya hilang, maka terserah mau dibikin terbang, mau dibikin tas, mau dibikin sepatu, terserah. Yang penting setelah disamak. Jadi ada seorang lelaki masuk ke tempat tinggal para penyamak kulit. Falam yaqdir 'alal qarari fiha, maka ia tidak mampu untuk menetap di dalam tempat tinggal mereka. Min syiddati raihati wa natniha, karena saking kerasnya bau busuk rumah itu, wa natniha, dan bau amisnya rumah itu. Kenapa? Orang di situ banyak kulit-kulit bangkai, kulit-kulit yang sudah membusuk lalu disamak. Jadi orang yang pertama kali masuk ke tempat tersebut akan menyengat, akan merasa aromanya itu sangat berbau busuk, menyengat, merasa begitu. Wa ahluhal muqimuna fiha, dan penghuni dar tadi, tempat tinggal tadi, al-muqimuna fiha, yang bermukim di dalamnya, ya'kuluna ta'ama, mereka dengan mudahnya memakan makanan, wa yashrabuna fiha, dan dengan mudahnya meminum minuman di dalam rumah yang berbau busuk tadi. Wala yatabayyanu lahum ar-raihatul muntinatu, dan tidak nampak bagi mereka bau busuk itu. Li'annaha, karena bau busuk itu malaat unufahum, sudah memenuhi hidung-hidung mereka dan sudah terbiasa. Maka dzalika amrul ghibati fi ayyamina hadhihi, maka begitu juga perihal ghibah ini di zaman kita saat ini, kata beliau. Jadi gak ada keciuman lagi, karena kerancakan sudah mencium baunya ghibah, jadi terbiasa. Allah. Qala Ka'ab radhiyallahu anhu, Ka'ab berkata radhiyallahu anhu, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca di sebahagian kitab-kitab terdahulu, maksudnya kitab-kitab yang pernah Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Inna man mata taiban minal ghibati, sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari ghibah, kana akhira man yadkhulul jannata, dia adalah orang yang paling akhir masuk surga. Dia ghibah dan bertobat, tobatnya diterima, dia nanti adalah orang yang paling akhir masuk surga. Orang sudah memiliki istana masing-masing di surga, dia baru masuk. Ya Allah. Tapi kata bapak lah, untung masih masuk surga. Kata bapak, penciptaan asal masuk surga aja, kata bapak. Tapi tobat dari dosa ghibah, jangan menggibah lagi. Alhamdulillah sempat bertobat. Wa man mata musirran 'alaiha, dan barang siapa yang meninggal dunia musirran 'alaiha, terus-terusan melakukan ghibah, karena maka adalah ia awwala man yadkhulun nar, orang pertama yang masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap humazah dan lumazah. Apa sih humazah dan lumazah?
Maksudnya wail di sini adalah asyaddul azabi, paling kerasnya siksaan itu untuk lil humazati, untuk humazah. Siapa humazah? Allazi ya'ibuka fil ghaibi, dialah orang yang mencoreng kamu di saat ketidakadaannya kamu, di dalam kegaibannya kamu. Artinya menggibah. Orangnya tidak ada, dia menggunjingnya. Ini wail, asyaddul azab untuknya, siksa yang paling keras untuk dirinya. Itu namanya humazah. Terus kalau lumazah siapa? Wal lumazati, dan siksaan keras itu juga untuk lumazah. Lumazah allazi ya'ibuka fi wajhika, dialah orang yang mencoreng kamu fi wajhika, di hadapan kamu, di wajah kamu. Maksudnya langsung berhadapan dengan kamu. Jadi kalau humazah itu yang melakukan ghibah, kalau lumazah adalah yang mencela dan mencaci maki kamu. Humazah kamu tidak ada, si anu tuh kayak ini. Nah itu humazah namanya. Celaka itu. Wail, siksa yang sangat pedih baginya. Kalau lumazah langsung berhadapan belak-belakan, dasar kamu ini sudah jelek, nggak bisa apa-apa. Pokoknya kalimat-kalimat kotor diucapkan kepada dia. Na'udzubillah. Nah ini lumazah namanya. Sama. Ini juga wail. Al-ayatu nazalat fil Walid ibn al-Mughirah. Ayat itu, yaitu ayat surah Al-Humazah ini, ayat yang ada di surah Al-Humazah ini, wailul likulli humazatil lumazah, itu nazalat turun fil Walid, pada orang kafir Quraisy yang bernama Walid ibn al-Mughirah. Kenapa dia? Wa kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal muslimina fi wujuhihim. Dan adalah Walid bin Mughirah ini menghibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghibah orang-orang muslim, bahkan mencela mereka fi wujuhihim, di hadapan wajah-wajah mereka, belak-belakan menghina orang-orang muslim. Menghina Nabi juga belak-belakan, mengatakan Nabi majnun, gila, mengatakan Nabi sahir, tukang sihir, mengatakan Nabi syair, penyair. A'udzubillah. Wa yajuzu an yakuna sababu khassan wal wa'idu amman. Dan boleh-boleh sajalah bahwa sebabnya itu khusus. Memang ayat ini khusus turun kepada Walid bin Mughirah, itu sebabnya. Wal wa'idu, dan ancamannya aman, umum, untuk semua orang, terhadap siapa saja. Sebabnya memang turun kepada Walid bin Mughirah, tetapi ancaman menggibah dan mencela secara belak-belakan di hadapan seseorang itu umum kepada siapapun. Ada kaidah, namanya kaidah itu disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan, ukuran atau tolak ukur adalah bi umumil lafzi, dengan lafaz yang umum. La bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Sebab khususnya kepada Walid bin Mughirah, tapi lafaz di dalam ayat umum. Humazah dan lumazah, siapapun yang melakukan itu berhak untuk mendapatkan azab yang pedih dan keras itu. Termasuk Walid bin Mughirah yang menjadi penyebab turunnya ayat. Dan kamu akan senasib dengan Walid bin Mughirah jika kamu melakukan humazah, menggibah orang di saat orangnya tidak ada, atau melakukan lumazah, belak-belakan mencela dan mencaci maki seseorang di hadapannya. Na'udzubillah. Hindari itu. Ini ayat yang berbicara. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innaha asyaddu minaz zina. Hati-hati kalian dengan ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih keras daripada berzina. Qalu,
Mereka para sahabat bertanya, "Kaifa takunul ghibatu asyadda minaz zina?" Bagaimana bisa ghibah itu lebih keras dosanya daripada berzina? Lebih parah dosanya dari berzina. Qal, Nabi menjawab, "Annar rajula yazni tsumma yatubu." Bahwasanya seorang lelaki bisa saja berzina, kemudian dia bertobat. Fayatubullahu alaih, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibati, dan sesungguhnya pelaku ghibah la yaghfiru lahu hatta ya'fuwa anhu sahibuh, atau la yughfaru lahu. Kalau yaghfiru berarti dhamirnya kembali kepada Allah. Tapi kalau yughfaru itu jadi mabni lil majhul. La yughfaru lahu boleh. Dan sesungguhnya pelaku ghibah la yughfaru lahu, tidak akan diampuni baginya dosanya. Hatta ya'fuwa anhu sahibuh, sehingga memaafkan daripadanya sahibuhu, temannya tadi yang dia gibahi. Selama temannya tidak memaafkan, 1.000.000 kali kamu beristighfar, tetap tidak diterima oleh Allah. Tetap dosa kamu tidak diampuni, karena ghibah itu menyangkut hakul adami. Beda dengan zina, itu hakullah, bisa dia hapus dengan bertaubat. Tapi kalau ghibah harus minta maaf kepada sahabat atau orang yang kamu gunjingi. Fal wajibu 'alal mughtabi an yandama, maka yang wajib atas orang yang melakukan ghibah an yandama, pertama ia harus menyesali perbuatannya, wa yatuba, dan bertobat, liyakhruja min haqqillahi, agar ia keluar dari hak Allah. Jadi pertama-tama bagi orang yang suka menggibah, dia harus menyesali perbuatannya. Kalau kita menyesali suatu perbuatan, kita pasti tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kita masih mengulanginya, bukan menyesal namanya. Ada orang berjalan di suatu tempat yang licin, lalu kemudian dia tergelincir, jatuh. Dia akan mengatakan, menyesal saya lewat sini. Besok dia nggak mau lagi lewat situ, karena menyesal. Kalau masih lewat sana, tergelincir lagi, waduh, itu keterlaluan namanya. Paham? Jadi pertama-tama dia harus menyesali dosa ghibah, sehingga dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu, thumma yastahilla, kemudian dia meminta halal al-mughtaba kepada orang yang digibahinya, liyuhillahu, agar orang itu menghalalkannya. Ini yang sulit ini. Nah, ini yang sulit, makanya jangan dilakukan ghibah. Tidak cukup kalau hanya menyesali dosa ghibah dan bertobat kepada Allah, tetapi tidak minta halal kepada orang yang digunjing. Tidak cukup itu. Thumma yastahillal mughtaba, kemudian ia meminta halal kepada yang digibah, orang yang digibahinya, liyuhillahu, agar orang itu menghalalkannya, fayakhruja min madlamatihi, maka dengan itu ia keluar dari kezalimannya terhadap orang yang digibahinya tadi. Karena orang yang menggibahi orang lain sama seperti menzalimi orang lain tersebut. Maka seyogianya orang yang berbuat zalim kepada orang lain harus minta halal kepada orang yang dizaliminya itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man irtaba akhahul muslima, barang siapa yang menggibah saudaranya yang muslim, hawwalallahu wajhahu ila duburihi yaumal qiyamati, maka Allah Ta'ala akan pindahkan wajahnya ke duburnya. Dubur itu ke belakangnya maksudnya, dimaknai ke belakang, dipaling wajahnya ke arah belakang. Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Kita kan kalau normal itu manusia wajah di depan, bukan di belakang. Tapi pelaku ghibah kelak wajahnya di belakang. Hah? Ya bingung, mau berjalan gimana wajah di belakang? Kesandung batu, akhirnya pakai spion kalau berjalan. Na'udzubillah. Jadi kalau kelak di hari kiamat kamu melihat teman kamu tidak seperti hidup di dunia sewajarnya,
Kenapa? Kepalanya ke belakang, bukan ke depan. Berarti teman kamu itu waktu hidup di dunia dulunya suka menggibah orang. Atau jangan-jangan kamu yang mengalami itu. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan. Insyaallah. Jangan sampai. Nasallallahu al-afwa was-salamata wal afiyah. Wa yanbaghi, dan seyogianya li sahibil ghibati, bagi pelaku ghibah, an yastaghfirullah taala, hendaknya ia beristighfar kepada Allah taala qabla al-qiyami minal majlis, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya. Jika ternyata kamu menggibah seseorang di suatu perkumpulan di tempat kamu duduk, maka sebelum berdiri istighfar kepada Allah. Makanya ada doa kafaratil majlis, doa untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi di tempat kita duduk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika doa itu dibaca, insya Allah segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di majelis itu dihapus sama Allah. Kita kan kadang bisa lalai, lupa, atau tidak sadar bahwa di majelis di tempat kita duduk kita menggibah orang. Makanya baca itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu istighfarnya begitu. Seyogianya pelaku ghibah beristighfar kepada Allah taala sebelum berdiri minal majlis, dari tempat duduknya, wa qabla an tasila ilal mughtab, dan sebelum ghibah itu sampai ke telinga orang yang digibahi. Li'annahu, sesungguhnya ia, karena sesungguhnya ia, idza taba sahibul ghibati, apabila bertaubat pelaku ghibah itu, qabla wusuliha ilal mughtabi, sebelum sampainya ghibah itu kepada yang digunjing, kepada orang yang digibahi, tuqbalu taubatuh, maka diterima taubatnya. Istighfar banyak-banyak. Amma idza balagathu, adapun apabila ghibah itu sudah sampai kepadanya, kepada orang yang digunjing, fala yartafi'u anhul ithmu, maka tidak akan terangkat darinya dosa, bitaubati, dengan sekedar bertaubat saja, beristighfar saja, malam yaj'alhu fi hillin, selagi orang yang digibahinya itu tidak menjadikannya fi hillin, di dalam kehalalannya. Artinya selagi orang yang digibahinya itu tidak menghalalkannya, tidak merelakannya, maka dia tetap berdosa. Tidak bisa, harus minta halal sama dia. Wa kadzalika idza zana bimra'atin laha zaujun, dan begitu pula apabila berzina dengan wanita yang punya suami, fabalaghul khabaru, lalu sampai berita itu kepada suaminya, la yartafi'u, tidak akan terangkat, bitaubati, dengan taubatnya, dosanya. Hati-hati menyelingkuhi istri orang, berzina dengan istri orang, ketahuan sama suaminya, gak minta maaf sama suami, tidak akan dihapus dosa kamu. Nah, lalu kamu mati dalam keadaan menyandang dosa besar. Hati-hati, makanya jangan sampai ada perselingkuhan, dosa besar itu. Malam yaj'alhu fi hillin, selama suaminya itu tidak menjadikan dalam kehalalan. Maksudnya tidak menjadikannya dalam kehalalan, artinya tidak menghalalkan, tidak meridhoinya, tidak mengikhlaskan atau merelakan. Dosa terus ada itu. Cukup hatta 1.000.000 kali kamu istighfar, tidak diampuni sama Allah. Wa amma tarkus sholati waz zakati was shaumi wal haji, dan adapun meninggalkan salat, waz zakah, dan meninggalkan zakat, ada sembahyang, ada berzakat, was shaumi, dan meninggalkan puasa, tidak mau puasa, wal haji, dan meninggalkan haji padahal dia mampu, tak mau berhaji, fala yartafi'u bitaubah, maka tidak akan terangkat dosanya dengan sekedar bertobat, bal biqadha'i al-fa'iti min dzalik, tetapi dosa dapat diangkat dengan mengqadha al-fa'iti, yang telah terlewatkan, min dzalika, daripada itu, yaitu daripada sholat yang ditinggalkan. Aku malam tadi kada sembahyang isya, teguring, dah istighfar aja, astagfirullah, enggak akan diterima istighfar kamu. Apa? Qadha.
Jadi gimana? Ya sudah, ambil wudu, niat qadha, usolli fardhu isya'i arba' raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Qadha salat isya tadi malam. Siang tadi saya enggak sholat zuhur sama asar. Kenapa? Mau unjun. Karena sembahyang lagi zuhur asar. Udah istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni ulun karena sembahyang zuhur asar karena mau unjun. Astagfirullah. Sejuta kali kamu istighfar enggak akan diampuni sama Allah. Gimana? Qadha salat zuhurnya. Qadha salat. Begitu. Dan jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi kayak gitu. Bal biqadha'il fa'iti min dzalik. Sama halnya juga dengan zakat. Sudah wajib hartanya dizakati, enggak dikeluarkan. Wajib nanti diqadha. Paham? Wajib nanti diqadha. Begitu juga dengan puasa. Sudah masuk bulan Ramadan, masih asyik nongkrong sambil ngerokok dan minum kopi. Seakan-akan bukan bulan Ramadan. Seakan-akan dia bukan orang Islam. Sama sekali tidak menghormati. Padahal kalau ditanya agamamu apa? Islam katanya. Padahal di antara rukun Islam adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dia malah asyik-asyikan nongkrong ngobrol sambil ngopi dan ngerokok. Naudzubillah. Orang kafir saja kadang menghormati orang Islam. Dia orang Islam sendiri enggak ada tahu-tahu. Enggak punya adab sama sekali. Naudzubillah. Dia menyesal lalu istighfar. Enggak cukup kamu cuma istighfar saja. Apa? Qadha tuh puasa-puasa kamu. Begitu juga dengan haji. Itu bisa terangkat biqadha'il fa'iti min dzalik dengan mengqadha yang telah terlewatkan daripada itu. Diqadha lagi. Wallahu a'lam. Al-babul hadi wal 'ishrun, bab yang ke-21 fi bayaniz zakah, berkenaan dengan penjelasan tentang hukum zakat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang pembahasan zakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk dapat menghindari ghibah dan mencela atau memaki orang lain. Amin Allahumma amin.